Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan. Nanti Ibu akan menerangkan tentang adab kepada saudara dan teman. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat. Nah, biarpun kita sekolah online, kita harus tetap semangat karena kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apapun medianya, tetap kita laksanakan saja. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan dan nanti ada video yang bisa kalian lihat. Setelah itu, setelah Ibu menerangkan, nanti di akhir penjelasan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan, lalu dikirim via online. Nanti ada 3 poin. Yang pertama, ada bergaul dengan teman dan saudara sebaya dengan baik. Yang kedua, ada bergaul dengan teman dan saudara yang lebih muda. Yang poin ketiga, hormat kepada teman saudara dengan baik. Nah, lanjut ke poin yang pertama. Di situ ada gambar. Amatilah gambar di situ. Kalian amati dulu. Di situ ada 2 sahabat. Tentunya kalian suka kalau teman-teman kalian adalah mereka yang bisa mengajak kalian untuk berprestasi. Contohnya teman kalian yang mengajak kalian untuk mengaji, sholat tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, itulah adalah teman kalian yang baik. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke poin. Yang pertama, ada bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, menghormati teman sebaya dan selalu baik pada mereka. Nah, teman sebaya itu siapa? Teman sebaya itu teman sekelas kalian, teman sekolah, teman bermain, teman mengaji, itu adalah teman sebaya. Nah, meskipun teman sebaya seumuran, sekelas, kita harus saling menghormati. Nah, yang poin kedua, memaafkan teman sebaya apabila tidak sengaja melakukan kesalahan. Meskipun teman kalian tidak merasa bersalah, kalian tidak merasa bersalah, tapi kita harus tetap memaafkan apapun kesalahannya, disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, tidak menghina dan meremehkan teman. Meskipun kalian sekelas, seumuran, kalian tidak boleh meremehkan teman kalian, menghina apalagi. Nah, yang poin keempat, tidak pelit dan tidak sombong kepada teman. Kalau kalian ingin memperbanyak teman, kalian tidak boleh sombong, tidak boleh pelit, harus saling berbagi. Berbagi membuat kalian banyak teman pastinya. Nah, sudah paham ya? Lanjut, anak yang bagus adabnya akan disukai oleh teman-temannya. Oleh karena itu, agar dicintai dan dihormati teman-teman sebaya, kita harus bergaul kepada mereka dengan adab yang baik. Kalau kita bergaul dengan adab yang buruk, pasti teman-teman kita terpengaruh dengan adab kita yang buruk. Nah, kita masuk. Kita amati gambar lagi, gambar yang kedua. Di situ ada gambar seperti adik kakak. Nah, terhadap adik-adik kita harus membimbing dan menyayangi mereka, harus memberikan contoh tingkah laku yang baik. Masuk ke poin yang kedua, ada bergaul dengan teman dan saudara yang lebih muda. Nah, ini yang pertama, memberikan kasih sayang dan membimbing kepada mereka. Nah, pertama dulu, orang yang lebih muda. Orang yang seperti apa? Semua orang yang umurnya lebih muda dari kita,
Di antaranya adik kandung, adik kelas, terus teman bermain yang lebih muda usianya, seperti ibu terhadap kalian itu orang yang lebih, ibu harus menghormati orang yang lebih muda, seperti ibu harus menghormati kalian. Nah, yang kedua, memberikan contoh dengan berbuat sesuai ucapanmu. Seperti guru adalah orang yang lebih tua, digugu dan ditiru. Nah, guru itu harus bertindak sesuai ucapannya agar ditirukan oleh siswanya, karena siswanya lebih muda. Nah, seperti itu. Yang poin ketiga, berbicara dengan sopan kepadanya. Nah, meskipun kita lebih tua, kita harus berbicara lebih sopan kepada yang muda. Karena apa? Jika yang tua mencontohkan berbicara dengan tidak sopan, pasti akan diikuti yang muda ke yang muda nanti. Nah, poin keempat, menolong bila ia dalam kesulitan. Kita sebagai yang tua harus menolong yang muda dalam kesulitan apapun. Poin yang kelima, bersabar menghadapi kemauannya. Kita sebagai yang tua harus memaklumi seorang yang lebih muda, karena orang seperti adik itu banyak maunya. Minta bikin susu, kita bikinin, makan kita ambilkan kalau mau. Nah, seperti itu. Nah, di situ lagi ada gambar. Gambar yang ketiga adalah gambar yang berbeda suku. Nah, dari pakaiannya terlihat itu adalah berbeda-beda. Nah, hidup ini akan indah bila kita saling menghargai satu sama lainnya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Mari kita saling belajar menghargai sebuah akal sempurna yang telah Tuhan anugerahkan. Nah, kita sesama manusia harus bisa menghargai, ya. Ya, masuk ke poin ketiga, hormat kepada teman dan saudara dengan baik. Yang pertama, saling menghormati tadi. Saling menghormati itu seperti apa? Nah, saling menghormati itu, untuk mencapai kehormatan diperlukan cara-cara tertentu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang di dalam kelompok masyarakat tersebut. Nah, saling menghormati seperti halnya kamu harus sabar bahwa cara temanmu atau di sekelilingmu yang berasal dari berbagai latar belakang, yang misalnya mereka mempunyai agama yang berbeda dengan kita, tradisi dan kebiasaan yang berbeda dengan kita, latar belakang sosial yang mungkin berbeda dengan kita. Kita harus disinilah kita harus saling menghormati. Pentingnya saling menghormati itu di sini. Berbeda agama, berbeda sosial, berbeda latar belakang, tapi kita tetap menghormati. Nah, yang poin kedua, saling bekerja sama dan tolong menolong. Ketika teman kita sedang mempunyai hajat ataupun kegiatan yang membutuhkan bantuan, maka kita membantunya. Kiat harus saling bekerja sama, bukan tolong menolong, memberi contekan, memberi kunci jawaban, itu tidak baik, ya kan. Masuk ke poin yang ketiga, saling mengasihi. Poin keempat, saling melindungi. Poin kelima, saling menasihati. Nah, sesama teman yang saling menghormati, yang baik itu adalah menasihati. Jika teman kalian salah, nasihati. Jika kalian salah, pasti ibu yang akan menasihati. Jadi jika teman kalian salah, kalian harus memberi nasihat. Nah, mungkin itu semua penjelasan dari ibu. Kalian nanti bisa memutar kembali. Ibu akan mengirimkan filenya, lihat via WA. Nah, kalau kesimpulan dari ibu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan kepada kita hendaknya pandai-pandai dalam memilih teman bergaul dalam kehidupan di dunia, di mana hidup tak terulang dan hanya sekali, karena pengaruh baik dan buruk bergantung bagaimana teman-teman dan sahabat kita. Jadi itu kesimpulannya, kalian harus baik-baik dalam memilih teman. Nah, tugas nanti ibu akan membacakan tugasnya, kalian catat ya. Nanti dikirim via online, WA maupun di aplikasi Google Classroom. Soal yang pertama, kalian catat, sebutkan ada bergaul dengan teman sebaya.
Itu yang poin pertama. Sebutkan ada bergaul dengan teman sebaya. Poin kedua, sebutkan ada bergaul yang baik terhadap orang yang lebih muda. Poin yang ketiga, sebutkan beberapa adab yang harus dilaksanakan agar keharmonisan berteman tercapai. Ada 3 poin. Itu nanti kalian jawab lalu kirim ke via WA atau Google Classroom. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.